Tuan Qin, apa yang harus saya lakukan? Suara Ye Rui sedikit bergetar. Bahkan Qin Yichen terluka oleh satu pukulan, dan digantikan oleh mereka. Diperkirakan pisau tadi bukan hanya instant kill, bahkan semuanya bisa langsung dibunuh. Meski kebanyakan dari mereka tidak takut mati, mereka tidak ingin pemuda di depan mereka mati di depan mereka sendiri. Qin Yichen tidak berbicara, tetapi mata Jige tajam. Nak, mari kita pergi dengan ketenangan pikiran, dan biarkan Yang Mulia secara pribadi mengeluarkan perintah pembunuhan. Itu kehormatan Anda. Nada nyaris tidak turun, dan tubuh di udara tiba-tiba berubah menjadi bayangan berwarna darah. Bang! Pancaran darah memadat, seperti semburan lahar merah. Hanya Yu Wei, yang menyebabkan Ye Rui dan yang lainnya meludahkan darah. Tetapi sosok Jie Kui muncul di masa lalu, dan alisnya yang sempit dan panjang terangkat, sedikit terkejut. Bersembunyi. Sepertinya anakmu dan immortal tekniknya ada di sini. Siluet Qin Yichen muncul di sisi Jie Kui, menggertakkan giginya dan mengatupkan giginya. Bahkan jika dia mengguncang cahaya magisnya tepat waktu, dia merasakan rambut dingin berdiri tegak. Dia yakin tinjunya bisa membunuh dirinya sendiri melalui 10.000 taojia. Tapi Ye Rui dan yang lainnya mati seperti wajah. Bagaimana mungkin mereka tidak terlihat? Surga abadi setengah langkah yang tiba-tiba ini dapat sepenuhnya membunuh mereka berkali-kali sebelum akhir pertempuran. Tidak bisa bersembunyi lagi. Qin Yichen mengatupkan giginya, dan di antara telapak tangannya, sebuah kotak pedang sederhana muncul di tangannya. Kotak pedang Qing Yang, buka. Telapak tangan bersandar di beranda, kekuatan abadi ditanamkan, dan hanya sudut kotak pedang yang terbuka sedikit. Hai, dan saat ini, Jige merasakan ledakan kegembiraan. Dan tingkat abadi. Kali ini, bahkan mata Jige memancarkan sentuhan keheranan. Teknik abadi baik-baik saja, bahkan ada tingkat abadi. Kekayaan anak itu membuatnya cemburu. Niat membunuh antara ekspresi di grip bahkan lebih dingin. Dengan pengetahuannya, dia secara alami dapat mengenali harta karun seperti kotak pedang Qing Yang, yang memiliki banyak batasan seperti jumlah kegunaannya. Qin Yichen sebenarnya memiliki kartu hall ini, yang menunjukkan bahwa dia membunuh Wenzong dengan kekuatannya sendiri. Ditambah dengan kotak pedang, energi pedang Dao Lingling telah muncul, dan alam tidak lagi ragu-ragu. Parang di sampingnya berubah menjadi serigala hantu berdarah, dan dibantai ke Qin Yichen. Sangat cepat, mengapa bukan Qin Yichen? Dia tidak menyangka lawannya begitu menentukan, hanya sesaat dia akan terkejut untuk berkumpul. Dan dia tidak lagi memiliki sedikit pun tangan untuk melepaskan tembakan. Semua ini panjang. Tetapi saat ini, kotak pedang Qing Yang baru saja mengungkapkan cahaya pedang. Siu. Kotak pedang terbuka lebar, dan 10.000 pedang keluar. Tidak baik. Wajah Jige tiba-tiba berubah. Tubuhnya berkedip-kedip, dan cahaya pedang kekuatan roh melewatinya. Cahaya pedang ini cukup untuk mengancam surga abadi. Namun, melihat cahaya pedang yang mengerikan, seperti Swiftwind Rainstorm, ketika langit menghantam, bahkan jika itu adalah alam, pada saat ini, mata tidak dapat membantu. Informasi khusus tidak menyebutkan bahwa anak ini memiliki kelas abadi. Sejujurnya, bahkan tentara abadi dan abadi tidak ada di mata mereka. Tetapi kekuatan luar biasa dari kotak pedang Qing Yang secara tak terduga melebihi harapannya. Ye Rui dan yang lainnya juga terkejut, dan mereka jelas tidak menyangka bahwa Qin Yichen bahkan menyembunyikan kartu hall yang begitu kuat. Puff engah-engah, dengan lebih dari 30.000 kata energi pedang, mereka menembus ruang hampir secara instan. Pada saat ini, Jige tidak berani terlalu ceroboh. Kekuatan abadinya melonjak, dan sesaat kemudian dia dikelilingi oleh Blue Dread Cloak. Jubah itu berbau darah yang tajam, dan bahkan di jubah itu, Anda bisa melihat banyak wajah yang kesal. Teknik perlindungan tubuh abadi? Tanda seru. Melihat pemandangan ini, Qin Yichen juga terkejut. Pada saat yang sama, kulitnya menjadi sangat suram. Teknik immortal jahat ini jelas perlu disembuhkan dengan darah. Orang ini dapat mengolahnya sedemikian rupa sehingga dia harus berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Saya melihat kisi-kisi mengelak dari waktu ke waktu, dan kemudian pelindung tubuh parang berdarah. Bahkan jika energi kata mengenai tubuh, itu diblokir oleh jubah merah darah. Qin Yichen bahkan tidak memikirkannya, yang dianggap sebagai langkah terakhirnya untuk membunuh. Tetapi dia tidak membuat orang lain langsung mati. Pada saat yang sama Qin Yichen terkejut, Jie Kui tidak terlalu baik. Lebih dari 30.000 energi pedang sudah cukup untuk membuat murid darahnya merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak bisa ragu lagi. Merasakan jubah merah darah yang suram dan retak, Jige tahu bahwa tidak akan ada lagi pembunuh. Saya khawatir saya tidak perlu datang ke sini tanpa perang. Saya akan menjelaskannya di sini. Tentu saja, tidak masalah jika dia sendiri yang mati. Tetapi tugas yang telah dijelaskan oleh Tuan Muda, dia harus menyelesaikannya. Bang! Dalam waktu singkat, pancaran darah melonjak dan menghancurkan banyak energi pedang secara langsung. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Energi pedang ini setara dengan serangan Dewa Langit yang asli. Apa orang ini? Apa yang begitu galak? Tanda seru. Tanda seru.
Siluet Grid juga sangat cepat. Bahkan dengan penglihatan Qin Yichen, hanya satu bayangan yang ditangkap. Tetapi pada saat ini, kotak pedang Qin yang bersinar terang. Siu. Sinar cahaya pedang, seperti matahari yang panas, meledak dari udara. Cahaya pedang sangat melekat. Kemanapun Anda pergi, ruangnya terputus. Saat ini, Rao adalah batasnya, dan rasa takut yang mendalam tidak dapat membantu muncul di pupil darah. Di antara kilatan listrik dan cahaya, pancaran pedang telah menembus jubah merah darahnya, dan belum dilawan oleh kisi-kisi. Itu langsung menembus tanda vertikal berwarna darah di alisnya, dan dari sini, kabut darah. Saya khawatir JG bahkan tidak berpikir bahwa kartu hall terakhir Qin Yichen sebenarnya mengandung kekuatan abadi. Sepertinya mereka masih meremehkan status Qin Yichen di hati Zhan Wuyuan, yang begitu memperhatikan anak ini. Kekuatan kaisar pertempuran, meski hanya puncak gunung es, bisa cukup untuk membunuhnya seketika. Tubuhnya jatuh, dan kotak pedang Qin yang tidak lagi bersinar. Kotak pedang ditutup, yang bahkan lebih aneh. Namun, sampai saat ini, Ye Rui dan yang lainnya masih kaget. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas, tetapi ketakutan yang dirasakan semua orang jauh lebih baik daripada malam ketika Wenzong dipenggal. Qin Yichen juga bertahan lama di udara, sampai mayat Jige jatuh ke hutan, dan dia merasakan tubuh yang lembut. Dan keringat dingin menetes di pipinya. Saat ini, dia hanya merasakan sakit jantung yang parah dan gemetar. Untung, Qin Yichen hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kartu kotak pedang Qin Yang, saya khawatir saya benar-benar harus menjelaskannya di sini hari ini. Selain beruntung, itu adalah ketakutan akan kekuatan Grid. Zhan Wuyuan mengatakan bahwa energi pedang dari kotak pedang Qin Yang, bahkan jika itu adalah lapisan 5 Raja Abadi, akan rusak parah tanpa teknik abadi, dan kekuatan hebat yang baru saja ditunjukkan memang sama. Meskipun ada teknik abadi di Grid, itu juga mengandalkan seutas energi pedang yang ditinggalkan oleh Zhan Wuyuan untuk membunuhnya. Qin Yichen hanya merasa bahwa meskipun orang ini hanya memiliki setengah langkah dari surga abadi, dalam hal kekuatan, saya khawatir dia tidak akan kehilangan pembangkit tenaga surga abadi yang sebenarnya. Bagaimana ini membuatnya tidak terkejut? Anda tahu, pembangkit tenaga Heaven Immortal, bahkan untuk klan, adalah pilar yang kokoh, dan itu bukan umpan meriam. Memikirkan hal ini, Qin Yichen bahkan lebih ketakutan. Sepertinya dia sebelumnya meremehkan tingkat kebencian masyarakat terhadapnya. Dia meremehkan naga tersembunyi dan harimau berjongkok di benua ini, dan warisan komunitas. Hai, berdenyut di tenggorokan. Qin Yichen menggigit bibirnya, dan semakin dia tenang saat ini, semuanya menyebar, dan mencegah orang lain datang ke serangan diam-diam. Ye Rui dan yang lainnya, mimpi ini baru saja bangun. Semua orang terlihat pucat. Mereka sangat jelas. Jika bukan karena kartu Dewasa Qin, akan mudah membunuh mereka di bidang itu. Pada saat yang sama ketika kerumunan tersebar, hati saya diam-diam berdoa. 4. Tidak ada lagi musuh. Tidak hanya mereka. Qin Yichen juga memiliki ketakutan yang tersisa. Kotak pedang Qin yang telah habis, jika ada potensi tersembunyi di dalamnya. Kedelapan, tapi alasannya adalah untuk memberitahu Qin Yichen bahwa seharusnya tidak ada siapa-siapa. Jika tidak, seharusnya ditembak. Setelah minum obat mujarab, Qin Yichen jatuh ke dalam hutan. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi vitalitas di alam, dia mengeluarkan token dan melewati pertempuran. Yang mulia, saya baru saja disergap.